Selamat malam Bapak Ibu Saudara. Mari kita persiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Umat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur kepada Allah yang Maha Kuasa, yang telah memimpin kita melewati hari demi hari dengan selamat. Kini, kita di sini bersama-sama menghayati persekutuan bersama Tuhan. Bersyukur atas rahmat dan keselamatan yang telah Allah berikan. Menjalani kehidupan ini jangan takut dan khawatir. Kita memiliki Dia yang berkuasa atas dunia sekarang ini dan dunia yang akan datang, yaitu Yesus Kristus. Bagi yang percaya kepadanya, ada jaminan pasti yang Tuhan beri. Ia adalah imam besar yang menjadi pokok keselamatan kita. Jalanilah hidup ini bersama Tuhan Yesus, maka akan ada damai sejahtera dalam hidup kita. Marilah kita awali ibadah ini dengan menghadap Allah dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih-Nya besar atas kita. Sambil berdiri, marilah kita menaikkan kidung pujian dari Gita Bakti nomor 12, bait 1 dan 2, masuklah semua menghadap Tuhan. Masuklah semua menghadap Tuhan, sujud di hadirat-Nya. Marilah rendahkan diri dan hati di hadapan tahtanya. Dalam kekudusan dan kebenaran, sujudlah kepadanya. Sorak sukacita kini dan selamanya. Bukalah hatimu, minta Roh Kudus menerangi jiwamu. Buanglah semua angku dan sombong dan mengaku dosamu. Terimalah dari Yesus Tuhanmu. Muliakan Tuhan, sorak sukacita kini dan selamanya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia kepada kami. Engkau melihat semua kekurangan dan kelemahan kami, dan Engkau juga yang mengampuni semua dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena kesempatan hari ini. Kami boleh menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mendengarkan firman-Mu. Hadirlah ya Tuhan dan kuduskanlah ibadah kami ini dari awal sampai akhirnya. Serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu yang akan meyakinkan kami akan berkat yang kami terima melalui ibadah ini. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara dipersilahkan duduk kembali. Mazmur pujian dibacakan dari Mazmur
pasal 150 ayat 1 sampai 6 secara responsoria. Haleluya, pujilah Allah di tempat kudusnya. Pujilah Dia dalam cakrawala yang kuat. Pujilah Dia karena segala keperkasaannya. Pujilah Dia sesuai dengan kebesarannya yang hebat. Pujilah Dia dengan tiupan sangkakala. Pujilah Dia dengan gambus dan kecapi. Pujilah Dia dengan rebana dan tari-tarian. Pujilah Dia dengan permainan kecapi dan seruling. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdenting. Pujilah Dia dengan ceracap yang berdentang. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Marilah kita nyanyikan bersama nyanyian Gita Bakti nomor 61, bait 1 dan 4. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kehendak-Mu, nyatakan jalan-Mu dan firman-Mu. Ku serahkan hidupku pada bimbingan-Mu, dekatkan diriku kepadamu. Ajari aku berpada syukur, ya Raja, bagimu ku bermazmur. Ku ingin ya Tuhan tetap di dalam-Mu, hidup dan matiku di tangan-Mu. Ya, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu saya memperkenalkan diri. Saya Pendeta Nova Linda, panggilannya Pendeta Nova. Saya melayani di Jemaat GPIB Eklesia Kalibata. Terima kasih, itu perkenalan singkat saya. Mari kita mempersiapkan hati kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita memohon kuasa Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur pada malam hari ini. Kami akan mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Urapi kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, sehingga apa yang kami boleh dengar dan renungkan bersama menjadi berkat dalam kehidupan kami. Kiranya Roh Kudus-Mu juga menuntun kami, supaya kami juga tetap menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupan kami hari lepas hari. Inilah doa kami, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saya undang kita sama-sama berdiri. Kita akan mendengarkan sabda Tuhan berdasarkan bacaan Alkitab dari Ibrani pasal 4 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Ibrani pasal 4 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 yang menyatakan Yesus sebagai imam besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang telah melintasi semua langit, yaitu Yesus anak Allah, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia,
supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Umat yang dikasihi Tuhan, kami persilakan duduk kembali. Shalom umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pasti kita mengenal tokoh yang mungkin tidak asing lagi ya, bagi kita, yaitu Mahatma Gandhi. Tokoh ini sangat sentral dalam kehidupan orang-orang di India. Karena kenapa? Karena tokoh Mahatma Gandhi memperjuangkan kemerdekaan di India dengan cara-cara yang damai. Seringkali tokoh Mahatma Gandhi mengutip khotbah Yesus di bukit. Kalau kita baca di Matius pasal 5, di mana tokoh Mahatma Gandhi ini sangat mengagumi Yesus karena ajaran-ajarannya yang sungguh luar biasa. Khususnya ajarannya tentang kasih. Nah, identitas kita sebagai orang-orang percaya adalah memiliki kasih. Karena ajaran Yesus, kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, tokoh Mahatma Gandhi ini mengajak kita juga untuk merefleksikan dan merenungkan firman Tuhan pada saat ini. Firman Tuhan berbicara tentang Yesus Imam Besar Agung. Dan ini sangat dikagumi oleh Mahatma Gandhi. Meskipun memang Mahatma Gandhi sendiri adalah orang Hindu. Tetapi dia belajar Alkitab, dia belajar firman Tuhan. Dia belajar tentang kasih Tuhan. Sehingga itu dia terapkan dalam kehidupan, pelayanan dan kepemimpinannya. Nah, umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, memang dalam konteks kehidupan kita saat ini, kita lihat banyak sekali orang yang mengaku Kristen, orang yang mengaku pengikut Kristus. Ya, seringkali mereka dalam kehidupan keseharian, ya, kita melihat bagaimana mereka juga ketika dalam kehidupan sehari-hari atau pelayanan ataupun kesaksian, seharusnya mereka meyakini bahwa mereka sangat unggul. Seperti apa juga yang dikatakan oleh Paulus. Ya. Paulus dulunya itu orang yang tidak mengenal Yesus. Tetapi karena kasih Yesus, karena anugerah dari Yesus sehingga Paulus bertobat. Dan dia mengikut Yesus. Bagaimana pelayanan Paulus. Ya, ketika kita baca dalam surat-surat Paulus, ya, ketika melayani banyak sekali tantangan, banyak sekali pergumulan. Tetapi kita melihat bahwa Paulus katakan ketika dia mengenal Yesus, dia mengalami satu perubahan. Ketika dia mengenal Yesus, dia mengalami damai sejahtera. Meskipun memang ketika melayani itu pasti selalu diperhadapkan dengan yang namanya tantangan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentunya ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, Yesus sebagai imam besar, bukan sekedar hanya kita mengetahui Yesus sebagai imam besar, tetapi kita boleh berefleksi sejenak ketika membaca ayat yang ke-14 dari bacaan kita. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita juga membaca di ayat yang ke-15 sampai juga ayat yang ke-16, ya, bagaimana Yesus peduli dengan mereka-mereka yang menghadapi berbagai macam pergumulan.
Yesus peduli dengan mereka-mereka yang saat ini menghadapi tantangan. Bahkan Yesus juga menikmati sukacita kalau kita lihat baca di ayat yang ke-15 dari bacaan kita. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, hidup di dalam Yesus yang mau dikatakan di ayat yang ke-16 adalah hidup yang senantiasa mengandalkan Dia. Artinya ketika kita memahami ayat yang ke-16 dari bacaan kita ini, kita diingatkan untuk berani datang pada Tuhan, berani senantiasa menerima kasih karunia dari Allah. Meskipun memang untuk memperoleh, untuk menerima kasih karunia Allah itu tidak mudah dan tidak gampang. Tetapi di sini firman Tuhan mengajak kita untuk tetap senantiasa mengandalkan imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita memahami perikop bacaan kita pada malam hari ini, kita melihat bagaimana Yesus sebagai imam besar, Yesus yang turut juga merasakan bahkan berempati, peduli dan care dengan umat. Artinya di sini kita melihat bagaimana juga Yesus senantiasa memotivasi. Melalui firman Tuhan kita diingatkan ketika kita juga menerima rahmat dan berkat kasih karunia dari Allah, bahkan pertolongan dari Tuhan. Itu bukan hanya sekedar kita pahami di dalam bacaan kita melihat kasih karunia itu senantiasa dianugerahkan kepada mereka yang siap menerima dan juga siap melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam bacaan kita juga diingatkan oleh firman Tuhan. Yesus sebagai imam besar yang agung. Meskipun kita tahu bahwa Yesus tidak berbuat dosa, tetapi kita melihat bagaimana Yesus juga hidup dalam penderitaan. Bagaimana dia disalib, itu karena dosa-dosa manusia. Artinya di sini Yesus mempersembahkan dirinya menjadi kurban perdamaian untuk umat manusia. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perikop bacaan kita pada malam hari ini kita belajar untuk taat, belajar untuk setia kepada imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus. Marilah di dalam kehidupan kita, baik dalam kehidupan pelayanan, keluarga, dan juga rumah tangga kita belajar tentang Yesus yang kita baca melalui perikop bacaan kita pada malam hari ini. Bahwa Yesus adalah jalan keselamatan. Yesus adalah sumber kekuatan dalam kehidupan saudara dan saya. Marilah kita terus senantiasa mengagungkan, memuliakan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita hari lepas hari. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perikop bacaan kita pada malam hari ini, kita diingatkan supaya kita terus belajar untuk setia dan taat kepada Sang Imam Besar yang agung, yaitu Yesus Kristus. Kesetiaan dan ketaatan kita bisa lihat dalam ujian-ujian iman setiap saat. Mungkin saat ini kita diperhadapkan dengan pandemi yang mungkin belum sampai saat ini belum selesai. Bahkan kalau kita melihat saat ini di berbagai tempat, di berbagai daerah, ya, banyak yang terpapar COVID-19, banyak juga yang terdampak ekonominya, misalnya di PHK. Tapi kita belajar dari firman Tuhan bahwa Yesus senantiasa memberikan kekuatan, kemampuan bagi mereka yang selalu berharap padanya. Meskipun sulit kita memahami kondisi saat ini, kondisi pandemi ini,
Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita supaya kita tetap mau setia. Supaya kita terus mau belajar untuk takut akan Tuhan. Artinya meskipun ada persoalan, meskipun ada tantangan, jangan pernah kita lari dari Tuhan. Tetapi terus mengikut Tuhan. Sehingga kehidupan saudara dan saya senantiasa diberkati oleh Tuhan. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ada nyanyian atau syair lagu yang mengatakan, ku mau seperti Yesus ya. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Jadi artinya firman Tuhan ini mengajak kita bahwa mari kita belajar seperti Yesus. Seperti imam besar agung. Karena kita percaya bahwa ketika kita belajar dari Yesus, pasti kehidupan saudara dan saya akan diberkati. Ketika kita mengandalkan Yesus, pasti kita senantiasa diberikan kekuatan, diberikan juga pengharapan menghadapi apapun tantangan saat ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan pada malam hari ini mengutus saudara dan saya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kita diutus menjadi imam-imam, baik imam-imam dalam keluarga, imam-imam dalam pelayanan. Memang tidak mudah menjadi imam, tetapi kita terus dipakai Tuhan. Ketika Tuhan percayakan kita sebagai imam, baik dalam keluarga ataupun dalam pelayanan, mari kita syukuri itu. Mari kita terus aplikasikan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan pada malam hari ini. Supaya kehidupan kita senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Mari umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Meskipun kita diperhadapkan dengan tantangan dan juga pergumulan, baik dalam keluarga, dalam pelayanan, tapi mari kita terus mengandalkan Tuhan. Jangan pernah kita meninggalkan Tuhan. Karena kalau kita lihat dalam konteks penulis Ibrani, bahwa umat juga menghadapi tekanan, menghadapi masalah. Sehingga mereka meragukan imam besar Yesus. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan, jangan pernah ragukan Yesus. Tapi marilah kita terus percaya, imani sungguh-sungguh bahwa Yesus adalah sumber kekuatan, sumber keselamatan dalam kehidupan saudara dan saya. Pasti kita bersyukur karena kita sudah memperoleh yang namanya keselamatan. Untuk itu mari kita responi keselamatan yang Tuhan beri itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tadi dikatakan oleh Mahatma Gandhi, bagaimana kita juga mau menerapkan kasih terhadap orang-orang yang ada di sekitar kita. Kita mau peduli dengan mereka-mereka yang menghadapi tantangan, yang menghadapi penderitaan. Itu juga wujud bagian dari kita memahami akan firman Tuhan pada saat ini. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita mengenal Yesus, ketika kita katakan aku mencintai Yesus, tetapi banyak kita melihat dalam kehidupan realita, banyak yang tidak menerapkan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Mencintai Yesus tetapi masih membenci orang. Mencintai Yesus tetapi masih juga tidak peduli dengan sesama. Mencintai Yesus tetapi tidak suka dengan si A, tidak suka dengan si B. Nah, umat yang dikasihi Tuhan, memang firman Tuhan mengajak kita pada malam hari ini. Mari kita terus belajar mengenal Yesus, belajar mengenal imam besar yang agung itu melalui kita membaca firman Tuhan, melalui doa, melalui relasi kita setiap saat dengan Tuhan. Mari umat yang dikasihi Tuhan, bangun terus relasi hubungan kita dengan Tuhan setiap saat. Karena hari-hari ini jahat. Jadi mari dengan mengandalkan Yesus sebagai imam besar yang agung, pasti kita dimampukan, kita dikuatkan menghadapi setiap apapun tantangan dalam kehidupan kita. Umat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, belajar terus dari firman Tuhan. Mari kita teladani Yesus, imam besar yang agung itu. Supaya kita terus senantiasa
dapat menerapkan firman Tuhan ini baik dalam kehidupan rumah tangga, keluarga, dan pelayanan kita. Pastinya ketika kita menerapkan firman Tuhan, ada godaan, ada tantangan. Tetapi ketika kita belajar dari firman Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada dalam kehidupan saudara dan saya. Sehingga kita terus belajar untuk senantiasa mau bersyukur bahwa kita memiliki Yesus. Kita bersyukur bahwa kita memiliki Allah yang luar biasa, yaitu Yesus Kristus, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Amin. Ku heran Allah memberi rahmat-Nya padaku, dan Kristus sudi menebus yang hina bagaiku. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Ku heran oleh rahmat-Nya, hatiku beriman, dan oleh kuasa sabda-Nya jiwaku pun tentram. Namun ku tahu, yang ku percaya, dan aku yakin kan kuasa-Nya. Ia menjaga yang ku taruhkan hingga harinya kelak. Umat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan sorga, kami mengucap syukur untuk firman yang boleh kami renungkan bersama. Ajar kami supaya ketika kami boleh belajar dari firman Tuhan, bahwa kami memiliki imam besar yang agung, yaitu Yesus Kristus, yang senantiasa menuntun kehidupan kami. Kami boleh bersyukur memiliki Yesus yang senantiasa memberikan kami pengharapan iman, bahkan juga keselamatan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau senantiasa memberkati kami, Engkau senantiasa mengurapi kami, supaya kami terus senantiasa ada dalam berkat Tuhan. Dan kami terus dipakai oleh Tuhan untuk senantiasa melakukan firman-Mu dalam hidup dan kehidupan kami. Allah Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus untuk jemaat dan majelis jemaat GPIB Bukit Muria. Tuhan memberkati, kiranya juga Tuhan hadirkan sukacita damai sejahtera dalam kehidupan pelayanan mereka saat ini. Kami berdoa juga untuk komisi dan juga pelkat yang ada di jemaat kami GPIB Bukit Muria. Tuhan memberkati semua pengurus, semua tim kerja, semua pelayan-pelayan yang ada. Berikan hikmat kekuatan supaya mereka senantiasa ada dalam berkat-Mu. Dan Tuhan pakai mereka lebih heran lagi dalam setiap kehidupan pelayanan dan persekutuan mereka. Saat ini kami berdoa ya Tuhan secara khusus untuk pelayan Tuhan di GPIB Bukit Muria. Kami berdoa untuk Pendeta Nyonya Mainita Wungo Damping sebagai Ketua Majelis Jemaat. Kami berdoa untuk Pendeta Nyonya Herlina Raintung Silitonga sebagai Pendeta Jemaat. Dan juga kami berdoa untuk Pendeta Johannes Taulending sebagai Pendeta Jemaat. Tuhan juga memberkati dalam kehidupan keluarga dan pelayanan mereka. Biar semakin hari Tuhan berikan hikmat sehingga pelayanan mereka diberkati dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarga mereka, suami, istri, anak-anak yang terus mendampingi dengan setia. Biar Tuhan berikan juga kemampuan untuk mereka, berkat-berkat Tuhan mengalir dalam kehidupan para hamba-hamba Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga mau menyerahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Secara khusus
Kami berdoa kiranya Tuhan berikan hikmat kekuatan untuk para presbiter. Tuhan berkati presbiter yang ada di jemaat-Mu GPIB Bukit Muria, penatua diaken, berikan kesehatian dalam tugas dan pelayanan mereka, sehingga pelayanan mereka semakin hari semakin diberkati oleh-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau berdoa secara khusus untuk warga jemaat dan juga tamu jemaat yang berhari ulang tahun kelahiran maupun juga hari ulang tahun perkawinan. Tuhan lengkapi kebahagiaan dan sukacita mereka saat ini. Biarlah semakin hari Tuhan tambahkan berkat, bahkan sukacita dalam kehidupan pribadi maupun juga dalam kehidupan rumah tangga dan keluarga. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa untuk warga jemaat dan juga tamu jemaat yang sakit, baik di rumah maupun juga di rumah sakit. Tuhan menghampiri mereka, Tuhan senantiasa memberkati mereka dan Tuhan pulihkan mereka dari setiap sakit penyakit yang mereka derita. Dan kami mohon kiranya anugerah dari Yesus senantiasa menopang, menguatkan khususnya mereka-mereka yang terbaring lemah dan sakit saat ini, baik di rumah maupun juga di rumah sakit. Terima kasih Tuhan, juga jemaat-jemaat Tuhan yang mengalami pemulihan dan kesembuhan, Tuhan juga memberkati dan juga Tuhan anugerahkan sukacita dalam kehidupan mereka saat ini. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami berdoa secara khusus untuk anak-anak kami yang sedang di rumah, khususnya mereka yang saat ini sedang belajar atau proses belajar mengajar di rumah, yaitu melalui online. Kami berdoa kiranya Tuhan berkati anak-anak kami dan juga para mahasiswa supaya mereka diberkati, diberikan juga hikmat kekuatan, kepintaran, kepandaian, meskipun belajar secara online, tapi Tuhan juga memampukan mereka, memberikan hikmat, bahkan juga mereka diberikan keberhasilan, terlebih khusus kepandaian, sehingga anak-anak Tuhan secara khusus anak-anak kami baik juga yang mereka mahasiswa tetap juga berada dalam kasih dan anugerah-Mu, sehingga mereka juga boleh menyelesaikan studi, bahkan juga kami doakan untuk pergaulan mereka, biar mereka juga senantiasa diberkati oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami percaya apapun yang Tuhan buat saat ini, kami boleh refleksikan bersama bahwa itu yang terbaik untuk kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan Yesus, kami berdoa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami yang saat ini sedang menghadapi new normal. Biarlah juga Tuhan memberkati para pemimpin kami dari tingkat pusat sampai daerah. Tuhan berikan hikmat kekuatan sehingga mereka dimampukan Tuhan. Dan juga Tuhan anugerahkan juga kekuatan bagi para pemimpin kami supaya mereka boleh mencari solusi yang terbaik. Meskipun saat ini masih dalam suasana pandemi COVID-19, tapi kami percaya Tuhan berikan hikmat untuk para pemimpin kami, sehingga apapun cara, apapun jalan yang terbaik Tuhan berkati, sehingga Tuhan senantiasa anugerahkan kekuatan, kemampuan bagi seluruh masyarakat, dan mereka juga mengalami sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk mereka yang saat ini menderita karena berbagai musibah, karena berbagai wabah COVID-19. Tuhan juga memberkati secara khusus kesehatan dan juga ekonomi masyarakat saat ini. Biarlah Tuhan Yesus yang memulihkan, Tuhan Yesus yang memberikan kesembuhan bagi mereka yang terpapar COVID saat ini, maupun juga Tuhan memberikan solusi yang terbaik bagi mereka-mereka yang terdampak ekonominya. Biarlah Tuhan senantiasa memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk para tim medis, dokter dan perawat yang menjadi garda terdepan, bekerja di rumah-rumah sakit. Tuhan juga memberkati dan Tuhan menganugerahkan kekuatan untuk mereka. Meskipun tantangan hebat, tetapi Tuhan senantiasa memberkati mereka saat ini, supaya para medis senantiasa ada dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Dan Tuhan senantiasa memberkati pelayanan mereka saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan semua pergumulan dan doa-doa kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Berkatilah seluruh jemaat-Mu GPIB Bukit Muria,
Bahkan juga kami doakan untuk para presbitermu, kami juga menyerahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa juga untuk tim medsos GPIB Bukit Muria, Tuhan berkati, Tuhan pakai mereka yang saat ini juga Tuhan Engkau tahu keberadaan mereka boleh melayani dengan penuh sukacita. Biarlah Tuhan juga berikan hikmat kekuatan, terlebih khusus kesehatan yang terbaik ketika mereka boleh bertugas pada hari ini. Tuhan memberkati, Tuhan senantiasa memberikan sukacita dalam pelayanan mereka. Terima kasih Tuhan, kami serahkan tim medsos GPIB Bukit Muria, anak-anak muda kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa di sorga, inilah doa syukur kami. Kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami. Inilah doa kami yang jauh daripada sempurna. Mari Tuhan sempurnakan setiap doa dan harapan kami. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Umat yang diberkati Tuhan, marilah kita memberi persembahan dengan hati yang bersyukur dan sukacita. Sambil mengingat pesan Alkitab dari kitab Ulangan 16 ayat 16b dan 17. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Umat yang Tuhan Yesus kasihi, sebelum kita memberikan persembahan dalam ibadah keluarga malam hari ini, kami mohon perhatian kita bersama. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kita. Nyanyian persembahan dari nyanyian Gita Bakti nomor 79, bait 1 dan 3, beri padanya. Padanya segenap hatimu, beri padanya segenap hidupmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Padanya segenap waktumu, beri padanya segenap kasihmu, karena Engkau kepunyaannya, dan Ia pun Tuhanmu. Marilah berdiri dan secara bersama-sama kita mendoakan persembahan ini. Kita berdoa. Ya Allah Maha Murah,
yang telah menganugerahkan segala perkara di dalam Yesus Kristus kepada kami. Engkau yang selalu setia kepada kami dan mengajarkan kami untuk menolong sesama manusia. Jadikanlah persembahan ini berkat bagi orang lain, dan terimalah serta kuduskanlah sehingga berguna untuk pekerjaan memuliakan nama-Mu di dunia. Dalam nama Tuhan Yesus, sumber hidup dan berkat, kami berdoa. Amin. Umat yang dikasihi Tuhan, saya undang kita sama-sama berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ku perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhan ku dekat, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat dalam langkah juangku. Siang malam suka duka, dengan Tuhan ku tempuh, maka jiwaku tenang, takkan takut dan enggan. Bila Tuhan ku membimbing, ku di malam pun tentram. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah, serta terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian.